Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjukkan perbedaan dalam menyikapi konflik Rusia-Ukraina dengan perang di Timur Tengah. Terhadap Rusia, Trump nampak lebih lunak dengan tidak melancarkan tindakan keras dan gegabah. Namun, berbeda dengan urusan Timur Tengah. Secara terang-terangan, Donald Trump membela Israel dan memerintahkan pemusnahan Houthi, salah satu proksi Iran sekaligus pendukung Hamas. Kira-kira bagaimana perbedaan sikap Trump terhadap konflik Rusia-Ukraina dan perang Timur Tengah? Trump ditodong pertanyaan soal perkembangan diplomasi Amerika Serikat dalam perang Rusia-Ukraina dan Timur Tengah pada Minggu 6 April 2025. Berbicara soal perkembangan perundingan damai Rusia dan Ukraina, Trump menyebut pihaknya kini terus menjalin komunikasi dengan Moskwa. Trump hanya menyampaikan bahwa dirinya ingin Presiden Rusia Vladimir Putin menghentikan pemboman. We're talking to Russia, we'd like him to stop. I don't like the bombing. The bombing goes on, and every week thousands of young people are being killed. And it's a horrible thing that should have never started, would have never started if I were president, 100%. Sementara soal perang Timur Tengah, Trump menyatakan bahwa saat ini ada pihak yang perlu dibungkam. Trump tak merinci siapa pihak yang menurutnya perlu dibungkam. Meski demikian, perlu diketahui bahwa pernyataan Trump itu keluar bersamaan dengan operasi militer besar-besaran Amerika Serikat terhadap Houthi di Yaman. We're going to talk about trade, and we're going to talk about the obvious subject. You know what the obvious subject is? Do you have any news for us on the obvious subject? I'm trying to do trade just to keep it down. No, look, there's a lot of things going on with the Middle East right now that have to be silenced. You know, we had no problem with the Middle East. Everything was done. We had no problem with Iran. We had no problem with anybody. And then you had October 7th. And that was all because Iran, as you know, was not giving money to anybody because they had no money. Now they have a lot of money. So we'll see what happens. Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya sikap Trump terhadap Rusia dan urusan Timur Tengah? Berbeda dengan Presiden ke-46 Amerika Serikat Joe Biden, Trump memilih untuk membuka pintu komunikasi dengan Rusia dan Presiden Vladimir Putin. Karena keterbukaan Trump itulah perundingan gencatan senjata bisa terjalin, walau di beberapa kesempatan Trump nampak lebih memihak Rusia. Nah, asumsi keberpihakan Trump terhadap Rusia semakin diperkuat usai Presiden Amerika Serikat itu mengumumkan kebijakan tarif perdagangan. Dari sekitar 180 negara yang dikenai tarif tambahan, nama Rusia sama sekali tak tercantum dalam daftar negara penerima tarif baru. Tak hanya Rusia, sekutu Moskwa seperti Belarus, Korea Utara, dan Kuba juga tak dikenai tarif perdagangan baru. Musuh Rusia yakni Ukraina justru mendapatkan tarif impor sebesar 17%. Keputusan Trump itu semakin membuat para penentangnya meyakini bahwa Trump telah tunduk di bawah Putin. Meski demikian, Gedung Putih telah menjelaskan bahwa pengecualian itu tak terlepas dari segudang sanksi yang telah dijatuhkan Amerika Serikat terhadap Rusia sejak invasi ke Ukraina pada 2022. Banyaknya sanksi yang dijatuhkan disebut telah menghentikan secara efektif perdagangan antara Amerika Serikat dan Rusia. Meski demikian, pada tahun 2024, Rusia masih dilaporkan melakukan ekspor barang senilai 3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 50,5 triliun rupiah. Ekspor barang itu terdiri atas pupuk dan platinum. Selain karena sudah menjatuhkan banyak sanksi, ada dugaan lain yang menyebabkan Rusia dikecualikan dari kebijakan tarif resiprokal. Salah satunya adalah kecenderungan Trump yang ingin melindungi petani Amerika Serikat yang menjadi konstituen atau pemilih utamanya dalam Pilpres Amerika Serikat 2024. Jika Trump menerapkan tarif impor terhadap Rusia, bisa-bisa harga pupuk asing melambung tinggi. Pasalnya, Rusia adalah negara penyuplai pupuk terbesar ketiga bagi Amerika Serikat. Selain soal pupuk, dugaan lain adalah adanya kepentingan politik. Trump diduga tak ingin kembali menyeret Amerika Serikat dalam hubungan buruk dengan Rusia, terutama di tengah masa perundingan gencatan senjata. Itulah mengapa Trump tak menjatuhkan tarif perdagangan terhadap Rusia. Karena keputusan itu, Trump dianggap bersikap lunak dengan Rusia. Namun bagaimana dengan sikapnya terhadap konflik Timur Tengah?
Berbeda dengan sikapnya terhadap Rusia, Trump tak menunjukkan tanda-tanda ingin menjaga situasi di Timur Tengah. Hal itu ditunjukkan dari keputusannya melancarkan operasi militer besar-besaran terhadap Houthi, salah satu proksi Iran sekaligus pendukung Hamas. Di era Joe Biden, serangan Amerika Serikat terhadap Houthi di Yaman hanya terbatas. Namun di era Trump kini, serangan Amerika Serikat lebih intensif dan benar-benar diarahkan pada para pemimpin Houthi. Itulah mengapa sejak pertengahan Maret 2025, Amerika Serikat terus meluncurkan serangan ke tengah kota di Yaman untuk menargetkan para pemimpin Houthi. Bahkan pada Sabtu 5 April 2025, Trump telah merilis sebuah rekaman udara di akun X pribadinya. Dalam rekaman udara itu, tampak sekelompok orang berkumpul dan membentuk formasi oval. Tak lama muncul kilatan cahaya terang yang diduga sebagai serangan udara. Sebuah kawah besar pun nampak usai kilatan cahaya itu muncul. Trump mengeklaim mereka adalah para pasukan Houthi yang tengah bersiap melakukan serangan. Meski demikian, baik US Central Command maupun Houthi tidak merilis klarifikasi soal klaim Trump itu. Houthi justru melaporkan serangan udara pada Minggu 6 April 2025 di ibu kota Yaman, Sanaa, yang menewaskan 4 orang dan melukai 16 lainnya. Serangan itu diduga menargetkan pemimpin Houthi lainnya. Itu tadi perbedaan Trump dalam menyikapi konflik Rusia-Ukraina dengan perang di Timur Tengah. Dalam konteks konflik Rusia dan Ukraina, Trump cenderung ingin menjaga situasi dengan tidak menimbulkan keretakan dengan Moskwa. Sementara dalam perang di Timur Tengah, Trump tak ragu untuk melancarkan operasi militer besar-besaran terhadap pendukung Hamas yakni Houthi. Kira-kira sampai kapan sikap Donald Trump itu akan bertahan? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.